Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Masih bersama kami Kang Toto ya dalam Bingkai channel Sukamto Sastro Dimejo Channel. Nah, baik, untuk kali ini kami mencoba membuat motivasi perkawinan. Barangkali sebelumnya kami mohon maaf para kiai, para ustadz dan guru-guru kami. Pasti penyampaian kami tidak sempurna, tidak fasih. Mohon dimaafkan. Kami hanyalah setetes embun barangkali yang bermanfaat. Karena ini pernah kami sampaikan di buletin dakwah kami, buletin warta umat, tetapi karena situasi geliat zaman, nampaknya dunia cetak mencetak sudah offline, maka sekarang kita ganti online atau dunia digital atau dunia medsos. Kali ini tentunya di YouTube. Baik, kita sampaikan hari ini masih dalam motivasi perkawinan. Perkawinan itu sesuatu yang sangat indah dan dikehendaki. Di beberapa materi sebelumnya, perkawinan itu sangat indah dan elok. Karena dengan perkawinan, maka marwah kehormatan pria wanita terjaga. Dengan perkawinan, seseorang terhindar dari perzinaan. Dengan perkawinan, dua keluarga besar disatukan dengan nilai kasih, sayang, dan cinta. Dengan perkawinan ada ukhuwah Islamiyah. Ya. Dengan perkawinan ada garis komunikasi dan silaturahim. Sehingga manusia ini dari tatanan kecil menjadi tatanan yang besar, besar, dan besar. Maka saya katakan, perkawinan ini akan membentuk komunitas keluarga terkecil. Karena masyarakat itu kumpulan dari wadah keluarga kecil, sehingga menjadi komunitas masyarakat. Baik, perkawinan. Kebetulan kami lebih banyak mengacu dari perkawinan muslimah, mohon maaf. Dan kita terinspirasi dari referensi hasil karya Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam bingkai tulisannya di cetakan kunci kebahagiaan suami istri dalam Islam. Kami terilhami ini sehingga menjadi catatan kecil barangkali dan kami kembangkan dengan observasi dan pengamatan serta saat teman-teman konseling. Kita bicara perceraian saja dulu. Kita bicara perceraian. Banyak ada beberapa kasus orang yang bercerai. Yang pertama, ada kasus di daerah Sragen. Sebut di wilayah Gemolong. Ada pasangan perkawinan, sebut aja namanya dengan inisial, tidak menimbulkan fitnah. Itu Mr. B. Mr. B ini menikah, bosku. Menikah ya dengan seorang guru swasta. Nah, perjalanannya aman-aman saja. Tetapi kita bukan Mr. B seorang seniman ini, ya, tahu-tahu maaf ini matanya keranjang. Loh, maksudnya keranjang gimana? Bukan sekedar ngefan orang cantik, bukan sekedar ngefan seniwati, tetapi bukan hanya sekedar memandang loh. Ya. Tetapi dia mencoba menggandeng, melakukan kolaborasi, interaksi jiwa. Akhirnya dia terjadi perselingkuhan. Ya, terjadi kumpul kebo tanpa sepengetahuan istrinya. Sebagai seorang konseling sebenarnya kami nasihati sebagai seorang kawan, kita nasihati, bos, wis ndi bojo rasa aneh-aneh. Urip ki pisan, kelakuan sing elek kuwi bakal diunduh awake dhewe ning donya lan akhirate. Udah saya sampaikan begitu. Bos, kuwi ndek anak wedok.
Nek anakmu wedok dienggo dolanan wong kowe entuk apa ora? Mula aja dolanan wong wedok. Nek seneng ya nikah. Nek kurang nikah loro, telu, papat. Tetapi ini maaf. Ternyata Mr. B ini memang seorang yang belum taat kemuslimannya. Loh kenapa begitu? Ya, karena setiap kali interaksi, kita ketemu, ini Mr. B tidak menjalankan sholat 5 waktu. Tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak tahu apakah dia muslim betul atau mungkin muslim yang belum sempurna amal ibadahnya karena dia belum menjalankan syariat. Maaf, sholat, puasa, itu sepengetahuan kami. Singkat cerita, ini kebiasaan ini jelek dibiasakan. Suatu saat terungkap kesabaran istrinya sudah tidak mentoleransi. Akhirnya Mr. B tadi ditanya, "Ya wis Mas, gandeng kowe ketok ya wis ora tresno karo aku, nek ngono ya wis bali yo nyang wong tuamu." Ngeri kan? Karena apa? Karena Mr. B itu ikut istrinya. Ya, modal tok biji ikut istrinya. Istrinya udah kerja jadi guru. Ini aneh-aneh Mr. B. Malah selingkuh. Akhirnya berantakan rumah tangganya, hancur, akhirnya cerai. Singkat cerita, Mr. B ini pergi keluar kota. Jadi masih di Karisidenan, Surakarta. Tinggal di kota paling selatan sana. Dia nikah lagi dengan seorang janda. Singkat cerita, hilang kabar, tidak tahu kemana sekarang. Saya hanya berdoa semoga di usia beliau yang sudah mulai tua, merangkak di usia 45, ya, harapan saja Mr. B dapat hidayah dan inayah Allah, kembali kepada anak-anaknya, ingat kepada kebaikan, dan konsentrasi fokus mencintai istrinya yang kali ini. Itu harapan kami. Nek nyetel channel YouTube ini. Nek gak ya wis mung kari pandonga. Baik, kita lanjutkan konsultasi atau motivasi perkawinan ini. Jadi kata kuncinya begini. Perkawinan itu akan aman nyaman kalau pasangan suami istri ini saling amanah. Pasangan suami istri ini saling menjaga rasa, saling menjaga kehormatan, gak selingkuh bosku. Pisan pindo ping telu selingkuh konangan ambiar. Ada satu kasus lagi saya cerita. Kebetulan kami lebih banyak di konseling di Mahabah ya. Mahabah itu konsultasi yang perkawinan. Ada klien kami, singkat cerita, perkawinan dalam usia 5 tahun, anaknya 3. Anak seorang bos mebel di wilayah Sragen. Maaf, kita tidak sebutkan kota kecamatannya, kita sungkan nanti konangan rapena. Anak bos, singkat cerita, anak bos ini punya anak-anak perempuan cantik-cantik, jadi primadona desa, luar biasa. Singkat cerita, dia jatuh cinta kepada anak bos juga, bos mebel Jepara. Bos, singkat cerita dijanjikan bla 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 bla, dia diajak ke Jepara. Katanya mau dimodali bla bla bla. Singkat cerita, nggak jadi balik ke kota asalnya di Sragen. Nah, loh, terus gimana kasusnya? Gini, sampai anak 3, dia cerita dari anak 1, kedua, dan ketiga. Ini suami selingkuh melulu. Subhanallah, suaminya selingkuh melulu. Ya Allah, ya Rabb. Anak pertama sabar dinasihati. Anak kedua begitu lagi. Selingkuh lagi. Selingkuh lagi. Subhanallah. Pada titik tertentu ketika anaknya 3. Jenenge watuk gampang ditambani ning watak. Hilang nanti. Orang iso ditambani. Itu. Barangkali mati ini mergo entuk hidayah. Maksud kami begini. Ilangi mergo entuk hidayah. Iya.
Masa kebiasaan selingkuh? Itu anak pertama, kedua, tiga. Andaikan misalnya anak pertama tobat lah. Ini belum tobat. Pada titik tertentu kesabaran orang tua dari perempuan ini sudah tidak lagi kuat. Ya wes lah. Ya wes mas. Terang-terangan lagi terakhir. Dia selingkuh dengan istrinya orang. Celakanya lagi istrinya orang ini ya mama. Moro. Jari ini harap dirabi. Etan kan. Padahal, saya katakan, padahal iki wong wedok ya ndek bojo. Seneng karo bojone wong sing anake telu. Ini cinta buta atau cinta tidak berakhlak atau cinta tidak melihat syariat. Uder-uderkan ini bosku. Wah, uder-uderkan. Ketemu sama saya, udah ikhlaskan saja. Kalau memang lelaki ini tidak bisa diajak baik dan benar, lepaskan saja. Oke, disuruh melepaskan. Mau, tapi kon rapak, gak gelem ragat, kere. Cilaka lagi. Akhirnya singkat cerita ini, ya wanita yang cantik dengan anak 3 tadi, udahlah. Singkat cerita, buat usaha kecil-kecilan. Kayak resto begitu. Peminatnya banyak, pelanggannya banyak. Karena apa? Yang jualan cantik bosku. Singkat cerita dia persiapan modal untuk cari pengacara untuk gugat cerai. Saya bilang, wes ngene mbak, nek iso yo coba akur, ditanting pisan kas, iso malih ora. Dia bilang, wes ini Philip pak, wegah, Masya Allah. Ya karena wanita sudah terluka, kesabarannya sudah 3 kali diselingkuhi. Artinya anak pertama, kedua, dan ketiga. Subhanallah. Artinya apa? Perkawinan itu hancur ketika salah satu pasangan ternoda dan selingkuh. Memang ada sih orang yang mentalnya baja dimaafkan. Wes, selingkuh nganti potol kan urusan karo Gusti Allah. Ada yang begitu. Tapi kan jarang ada bos. Ada juga orang yang begitu. Terserah kowe, donya akhirat yo tanggungan. Gitu ada juga. Gitu kawan. Jadi baik. Terus gimana? Ya itulah kalau perkawinan itu tidak dilandasi dengan apa ya? Akhlak yang baik, akidah yang baik, hancur. Pasti terjadi perceraian. Maka sekali lagi kami berharap pada pemuda, pada janda, duda, nek pancen isih, maaf ya, normal standar biologisnya, nikah sajalah. Jangan sampai zina. Lupa bagaimana nanti nikah itu konsepnya? Ya seperti di Quran surat An-Nisa ayat 22 ayat 22 sampai dengan 24 misalnya kami petik saja ya. Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu. Nggak boleh. Kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya pekerjaan itu keji dibenci dan sejahat-jahatnya jalan. Diharamkan atas kamu mengawini ibumu. Nggak boleh. Anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu, ibu istrimu, dan anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu mengawini anak tirimu itu. Jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, ya. Dan anak tiri yang dalam dan anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, gitu loh ya. Jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu mengawini anak tiri itu. Dan juga diharamkan mengawini bekas istri anak kandungmu, ya, menantu. Dan menghimpunkan 2 orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa lalu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ya detailnya silahkan dibuka di Quran surat An-Nisa ya. Mungkin ada perkataan saya atau ucapan saya yang kurang jeli, mohon dimaafkan, tapi buka saja, banyak referensinya di sana. Jadi kesimpulannya di ayat tersebut ada 3 kelompok perempuan yang haram dinikahi atau diperistri. 1, perempuan yang ada hubungan darah atau masih sesusuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saudara perempuan istri, dan semua perempuan yang masih ada pertalian saudara muhrim dengan istri. Akan tetapi larangan ini bersifat sementara saja, artinya manakala dia telah bercerai dengan istri dan telah habis masa iddahnya, maka aturan ini tidak lagi berlaku. Kemudian yang ketiga, perempuan yang telah menjadi istri orang lain. Nek bojone wong gak entuk dirabi, nek mama ya dirabi, mau ya. Jadi istrinya, perempuan yang telah menjadi istri orang lain nggak boleh dinikahi, yang punyanya orang lain kok. Ibaratnya sama wong dipaculi ya, diseneni ya, dikeplak gitu loh. Dan larangan ini pun bersifat sementara, yang tidak akan berlaku manakala perempuan itu telah bercerai dengan suaminya dan telah menghabiskan masa iddahnya. Nah, adapun sebagian kelompok yang lain adalah perempuan bekas istrinya yang telah ditalak 3 kali. Ini dijelaskan dalam firman Allah. Ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Jika dia menceraikan perempuan sesudah talak 2 kali, maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali perempuan itu telah kawin dengan lelaki lain. Jelas pula bahwa larangan ini juga bersifat sementara. Jadi manakala perempuan itu telah bersuami lelaki lain, telah dijima, telah diceraikan, dan telah habis masa iddahnya, maka bagi dia boleh mengawininya lagi. Yang kelima, yaitu perempuan majusi, perempuan wathani atau penyembah berhala, dan perempuan sabah atau penyembah bintang-bintang. Ya. Jadi janganlah kamu, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 221, janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, nggak boleh. Orang musyrik nggak boleh dikawini, kecuali jika mereka beriman, kecuali benar-benar nyata tidak musyrik lagi, bertobat dan beriman. Kecuali jika beriman, sesungguhnya hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik, ya. Meskipun dia mentakjubkan kamu, janganlah kamu kawinkan perempuan muslim dengan laki-laki yang musyrik, kecuali jika mereka beriman. Sesungguhnya hamba laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Dan seterusnya bisa dicermat, dicek di Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi saya katakan bahwa jangan nikahi orang-orang musyrik, karena musyrik itu menyembah selain Allah. Ya, carilah beriman. Biarpun orang yang musyrik tadi wajib kinclong koyo widodari, nah, dan sebaiknya lupakan saja. Nikahlah biarpun itu pembantu, tetapi beriman itu lebih baik. Terima kasih kawanku, semoga ada sesuatu yang bermanfaat. Bila kurang pasnya dari saya pribadi, sebaliknya kalau ada kebenaran seiring hidayah dari Allah. Jadi stop perceraian, hati-hati menjaga perkawinan, jangan ada perselingkuhan. Kemudian seandainya terjadi perkawinan, nikahilah wanita-wanita yang saleh-salehah beriman, dan insya Allah itu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terima kasih masih bersama kami Kang Toto di channel Sukamto Sastro Dimejo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.